Tunjukkan di mana Musa menyembah Yesus. Nah ini jawabannya sama seperti tadi. Karena Musa tidak mau menerima uang atau harta kekayaan dari Firaun, maka dia menempatkan la ilaha illallah sebagai harta yang termahal. Di mana dia menyembah Yesus? Yang nggak ada lah. Kenapa? Karena Yesus itu jangankan oleh Musa disembah, oleh orang Yahudi aja tidak diakui. Sanhedrin 43a 14-20. Sekali lagi, Sanhedrin spasi 43a titik 2 14-20. Baca di situ. Baca, kenapa? Jangankan oleh Musa, oleh keturunannya Musa aja Yesus tidak dihargai, apalagi disembah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dari namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kembali kita akan tampilkan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang niatnya ingin mereaksi dan menanggapi video dari Ustadz Kainama. Tetapi kita akan lihat nanti bagaimanakah Saifuddin Ibrahim ini tidak menanggapi, justru dia beralih topik dan sangat tidak nyambung dengan video yang dia putarkan sendiri. Nah teman-teman, mari kita simak sebuah hiburan datang dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta kebanggaan umat Kristen ini. Salam, haleluya, saudara. Ciri-ciri nabi palsu, itu yang saya kasih di judul ini, tapi kita tonton dulu Kainama. Ini ada tantangan besar buat Ustadz Kainama. Ustadz Kainama dipersilahkan kembali ke Kristen dan dapat uang lagi 5 miliar rupiah. Tapi ada syaratnya Ustadz Ke. Ustadz Ke harus menunjukkan di mana ayat di Bible Nabi Musa menyembah Yesus Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ke kembali lagi ke Kristen, dapat 5 miliar. Murah, kurang. Iya, 500 T minimal atau di atas 500 T. 1.200 T lah. Itu minimal itu. 2.000 T. 800.000 T. Itu masih minimal. Kenapa? Karena sebetulnya hartanya manusia yang paling termahal itu bukan uang jumlahnya gitu. 500 juta, sedikit. 500 miliar, sedikit. 500 ribu triliun, sedikit. Dibandingkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menurut ajaran agama Islam, kunci surga adalah dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, syahadatain, menegakkan salat, dan mencintai fakir miskin. Lalu pertanyaan kedua, tunjukkan di mana Musa menyembah Yesus. Nah ini jawabannya sama seperti tadi. Karena Musa tidak mau menerima uang atau harta kekayaan dari Firaun, maka dia menempatkan la ilaha illallah sebagai harta yang termahal. Di mana dia menyembah Yesus? Yang nggak ada lah. Kenapa? Karena Yesus itu jangankan oleh Musa disembah, oleh orang Yahudi aja tidak diakui. Sanhedrin 43a 14-20. Sekali lagi, Sanhedrin spasi 43a titik 2 14-20. Baca di situ. Ya teman-teman, kita akan tunjukkan data yang tadi dimaksud oleh Ustadz Kainama di dalam Sanhedrin 43a titik 2 14-20. Baca, kenapa? Jangankan oleh Musa, oleh keturunannya Musa aja Yesus tidak dihargai, apalagi disembah. Tidak ada ayat Musa menyembah Yesus. Kenapa? Musa saja berbahasa Ibrani saja tidak. Musa tidak pernah berbahasa Ibrani. Beliau tidak pernah masuk Kanaan. Kainama ini memang lancang, curang, dan strategi tipu untuk
urusan perut dan bawah perutnya. Saifuddin Ibrahim menuduh Ustadz Kainama menipu dan lalu mengatakan kalau Ustadz Kainama masuk Islam itu karena dua faktor, yaitu faktor perut dan faktor bawah perut. Di sini jelas sekali Saifuddin Ibrahim merefleksikan apa yang dia alami kepada mualaf Ustadz Kainama. Padahal realitanya justru murtadin atau orang yang keluar dari agama Islam dan lalu masuk Kristen itu karena dua faktor, faktor perut dan faktor bawah perut. Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Dia memang asik juga, tetapi banyak ngawurnya saja. Matius 7 ayat 15 sampai 23, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sangat jelas sekali di sini ya, Saifuddin Ibrahim yang ngawur ketika dia memutarkan video dari Ustadz Kainama, yang mana di situ Ustadz Kainama mendapatkan sebuah pertanyaan, tunjukkan di mana ayatnya Nabi Musa menyembah Yesus. Nah, seharusnya itu yang harus dijawab oleh Saifuddin Ibrahim, ada atau tidak. Kalau ada, tunjukkan ayatnya. Kok justru ini ngelantur kemana-mana Saifuddin Ibrahim ini ya, nggak jelas. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan seperti orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dari namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini mereka pakai untuk ngeledek kaum Kristen bahwa mereka itu melanggar ketentuan Allah, bahkan melanggar ajaran Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, nasib orang-orang Kristen di akhir zaman sangat memprihatinkan. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Yesus di akhir zaman tidak mengakuinya dan bahkan mengusir orang-orang Kristen yang mengaku adalah pengikutnya. Matius 7 nomor 21 sampai 23, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Saifuddin Ibrahim, ayat tersebut sangat jelas menggambarkan keadaan umat Kristen yang taat pada kepercayaannya di akhir zaman, di mana Yesus yang mereka puja sebagai Tuhan justru malah mengusir mereka. Bahkan lebih keras lagi, Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Maka di akhir zaman, orang yang menyebut dirinya Tuhan, bahkan mengaku melakukan berbagai kegiatan atas nama Yesus, semuanya akan ditolak dan diusir. Kasihan deh lu, Saifuddin Ibrahim.